أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fa'allahu bihadal kitab aqwam. Allah akan angkat derajat orang dengan kitab ini. Ya subhanallah. Bukankah terbukti sekarang banyak orang yang diangkat derajatnya dengan Quran? Banyak yang kita lihat sekarang. Orang yang cacat. Secara fisik mungkin keterbatasan. Tapi ternyata dia hafal Quran. Sehingga dia menjadi mulia. Berapa banyak juga orang yang mungkin secara fisik sempurna, secara intelektual sempurna, mungkin secara pendidikan baik. Tapi ketika dia menghinakan Quran, dia jadi hina. Orang benci sama dia. Orang gak suka sama dia. Jadi banyak orang buta jadi mulia karena Quran. Banyak orang cacat jadi mulia karena Quran. Banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika Quran ada di dadanya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan yang besar. Dan kemuliaan ini Allah angkat derajat bagi mereka yang menghafal dan membaca Quran bukan saja di dunia. Di akhirat pun Allah akan angkat derajatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Iqra warattil wartaqi. Bacalah, tartilkanlah dan terus naiklah derajatmu di akhirat. Kama kunta turattil fil Quran. Sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna akhir manzilatak. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di akhirat sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau orang membaca Quran dan banyak membaca Quran, maka akan angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dari ini orang yang baca Quran, menghabiskan waktunya untuk Quran, lalu menghafal Quran, jangan pernah merasa dirinya, oh kok saya nggak seperti mereka ya. Mereka dapat ijazah, mereka seolah-olah hebat yang belajar ilmu teknologi. Enggak. Yang belajar Quran itu hebat. Coba sekarang, beberapa universitas memberikan biaya siswa kepada penghafal Quran masuk tanpa tes. Sebagian orang-orang yang berpenyakit hatinya bilang, kenapa sih orang-orang baca Quran dikasih tes masuk universitas negeri tanpa tes, sementara yang selain Islam gak dikasih? Ini diskriminasi katanya. Ini karena kedangkalan dan kebodohan dia komentar seperti ini. Padahal kalau dia mau objektif, loh ini bukan kedangkalan dan bukan kebodohan. Kalau dia mau objektif, ya sudah, siapa yang bisa hafal Injil masuk universitas dengan murni tanpa tes? Bisakah mereka menghafal Injil mereka, Taurat mereka, kitab suci mereka? Ya nggak bisa. Loh, Quran bisa dihafal, lalu yang bisa menghafal Quran dimasukkan universitas tanpa tes. Kenapa? Karena orang yang bisa menghafal Quran berarti IQ-nya tinggi. Orang yang bisa menghafal Quran berarti komitmennya tinggi. Orang yang bisa menghafal Quran berarti dia orang yang mengatur waktunya dengan baik. Berarti dia orang yang betul-betul bisa memanage dirinya. Jadi kalau ada orang bilang kenapa sih orang yang menghafal Quran bisa masuk universitas negeri tanpa tes itu diskriminasi? Bukan, silahkan buka. Siapa yang bisa hafal Injil masuk universitas negeri tanpa tes? Bisakah mereka hafal Injil? Pertanyaannya. Bahkan mereka yang mengaku sebagai ahlul kitab mereka, teologi ketuhanan mereka nggak hafal Injil mereka. Nggak hafal. Jangankan satu Injil penuh, mungkin setengah Injil saya nggak hafal mereka. Tapi Quran, orang yang keterbatasan mental bisa hafal Quran. Orang yang keterbatasan dalam melihat bisa hafal Quran. Karena Quran itu perkataan Allah yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan ke hati orang mukmin. Padahal yang menghafal belum tentu paham bahasa Arab. Padahal menghafal Quran itu panjang pendeknya dihafal, tajwidnya dihafal, domah, fathah, kasroh nggak boleh salah, ikhfa, idhar, qalqalah semuanya disempurnakan. Satu huruf mempunyai sifat-sifat, ketat hafal Quran itu. Maka orang yang bisa menghafal Quran berarti orang yang dia itu betul-betul orang yang mentata hidupnya dengan baik. Ini bukti bahwasannya orang yang menghafal Quran itu Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'allahu bihadal kitab aqwam wa yadha akharin. Allah angkat satu kaum dengan kitab ini dan Allah hinakan satu kaum dengan kitab ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم